wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para ulama, para masyayikh, para kiai, ketua DKM dan pengurus Masjid Nurul Islam Kosang di dalam yang saya dan kita muliakan. Ajengan Ki Haji Saiful Amri yang tadi sudah menyampaikan nasihat, Ustaz Salman mewakili panitia, Ustazah Nadia Hawashi, Kiai Badrus Salam, dan semua para guru, para ustazah, semoga mulia dunia akhirat. Amin. Pak RT, Pak RW, Lurah, Camat, Kapolsek, dan Ramil, semua yang sudah memberi kesempatan kita bersilaturahim, semoga kebaikannya dibalas pahala yang berlipat ganda. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak muda, adik-adik, kita semua yang kumpul di sini berharap nanti kumpul lagi di surga. 1 tahun kurang lebih, bukan hanya Indonesia tapi dunia sedang diberikan ujian musibah COVID-19. Apa bu? COVID-19. Kapan lagi kita ngomong bahasa Inggris ya? Biasanya juga 19, sekarang 19. Ini virus nggak kelihatan ya? Ada yang bisa ngelihat di mana virusnya? Kecil. Saking kecilnya harus pakai alat pak. Dan itu alatnya hanya ada di laboratorium. Kalau ibu-ibu pada beli alat ini, insya Allah jual tanah. Lo orang mahal banget. Tapi kita punya Allah ya. Allah yang maha melihat di mana virus itu ada. Tinggal kita minta, mohon sama Allah semoga kita terhindar, terlindungi dari wabah corona. Amin. Ibarat, ini mah ibarat, ada orang punya anjing, jangan kemana dong melihatnya, punya anjing, melihatnya kesini, anjingnya galak. Semua orang kampung takut pak, nggak ada yang berani keluar. Ada anjing herder, baru aja udah takut orang. Anak kecil nggak berani keluar, orang tua nggak berani keluar, semua ngumpet karena ada anjing galak. Tahu ada anjing galak pak, jangan ngobrol sama anjingnya. Percuma. Jing, jangan digigit jing ya. Udah putus jari, baru ngomong. Tapi bicara sama yang punya anjing, ya. Tuh anjing ada yang piara nggak? Ada. Pak, tolong pak, anjingnya dijaga, anjingnya dirantai, anjingnya dikandangin. Jangan dikeluarin. Ini orang kampung takut, anak-anak nggak berani main. Itu yang punya anjing langsung bawa anjingnya dirantai, diikat, dikandangin. Orang kampung kita semua kembali bisa beraktivitas. Betul? Saya mau tanya sekarang, itu corona yang kecil ada yang punya apa enggak? Siapa yang punya? Allah yang menciptakan. Apapun, siapapun makhluk yang ada di dunia ini, yang mencipta adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka minta sama yang punya. Ya Allah, udah cukup 1 tahun. Kasihan tukang sound system nggak ada orderan. Ya Allah, cukup 1 tahun. Ini banyak kiai pada
Panitia udah gatel mau nyebar proposal. Ya Allah, udah cukup, biar bisa jualan lagi, biar bisa beraktivitas lagi, biar bisa ke kantor lagi, biar bisa hidup normal seperti sedia kala. Ngomong sama yang punya, bicara sama yang mencipta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarpun virus kecil Pak, kalau Allah yang jaga, nggak akan kena insya Allah dengan izinnya, betul? Tapi kalau Allah takdirkan kena, biarpun pejabat, biarpun orang kaya yang tiap hari protokol dijaga, tapi bukan berarti ibu nggak jaga protokol, tetap jaga protokol. Ini bicara keimanan ini, kan pas nih temanya Pak, Isra nih. Cuci tangan tiap hari, termasuk saya juga bawa tuh hand sanitizer, bukan saya sanitizer. Cuci tangan tiap hari. Masya Allah, kata ibu-ibu, iya Pak Ustadz cuci tangan mulu, makannya kagak. Orang dulu kalau mau makan cuci tangan, sekarang cuci tangan mulu, makanan nggak pernah ada. Cuci tangan tiap hari, ganti baju, cuci pakaian, masker dipakai, vitamin apa aja diminum, vitamin A, B, C, D, sampai Z kalau perlu. Tapi kalau Allah takdirkan kena nggak? Kena. Ini bicara iman. Ya, virus ini berbahaya saudara. Wabah ini mematikan. Tapi kita mohon sama Allah, selain menjaga protokol kesehatan, minta sama yang punya, mudah-mudahan kita dijaga, dilindungi, dan disehatkan. Amin ya Rabbal. Ini yang banyak orang lupa. Amin. Apa iya mungkin? Kan virusnya kecil Pak Ustadz. Ya mungkin aja kalau Allah sudah berkehendak. Bukan lagi cerita mungkin, tapi cerita pas Isra Mi'raj contohnya. Secara akal logika tadi Ajengan Kiai Saiful udah menyampaikan, bagaimana bisa masuk akal manusia berangkat ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, balik lagi ke bumi, hanya memakan waktu sepertiga malam atau setengah malam. Berangkat kurang lebih jam-jam habis isya, jam 8, jam 9 begitu, kembali sebelum subuh. Bu, udah makan? Alhamdulillah. Ibu muslihat, ya Allah, begitu ngomong ngejawab pingsan, ya Allah. Ngisep karbon. Bukan mati kena corona, mati keracunan jigong. Udah kok pingsan, Tintanya gue diem aja udah, daripada ngomong pingsan. Iya, ini jigong sendiri. Ngirup oksigen yang dikeluarin karbon. Sehat insya Allah, amin. Karbon dah. Ibu-ibu tahu nggak bulan? Pernah lihat bulan? Sering didatengin? Udah nggak didatengin bulan? Lah, nenek-nenek sih ya, menopause. Bulan itu jauh atau dekat? Jauh, benar. Entah ada di langit berapa tuh kita nggak tahu tuh posisi bulan loh. Sementara Nabi sampai ke langit ke-7, itu bulan kelihatan, tapi jauh ya, jauh. Berapa jarak dari bumi ke bulan? Waduh, ini nggak belajar waktu SMP ini. Berapa jarak dari bumi ke bulan? Nggak tahu. Jarak dari bumi ke bulan seperti jarak dari bulan ke bumi. Tuh. Ya. Ngapa yang amat dipikirin? Udah duit nipis, Covid pakai mikirin jarak.
anak kecil ya Ustaz PA. Loh kata kali bener. Itu bulan jauh banget. Kendaraannya khusus. Nyampainya juga berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Kalau ada orang cerita, ibu berangkat malam hari ini ke bulan, tahu-tahu ntar subuh udah balik lagi ke kosan di dalam, percaya apa kagak? Ibu percaya kalau ini orang pasti udah gila. Betul nggak? Zaman sekarang loh, orang nggak percaya kalau ada yang ke bulan cuma setengah malam. Apalagi zaman Nabi, Pak, yang belum ada kendaraan canggih, semua pakai kuda, onta, keledai kalau mau pergi kemana-mana. Karenanya di awal Allah menceritakan peristiwa Isra-nya Nabi, belum Mi'raj, baru Isra. Isra-nya aja udah nggak masuk akal, kamu pakai akal. Allah sudah informasikan dengan kata-kata yang indah, kalimat yang luar biasa menunjukkan keagungan, kebesaran, kesucian Allah Subhanahu. Hafal nggak ini ayatnya? Hafal nggak? Hafal orang? Orang. Kita baca bareng-bareng boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Suruh baca ayat pada jikir. Pede lalu subhanallah walhamdulillah. Aduh, gila. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min innahu huwas sami'ul sadaqallahul azim. Kenapa Allah gunakan kalimat tasbih? Supaya dari awal kita udah siap-siap diri nih. Ini bentar lagi Allah mau cerita nih. Cerita apa? Cerita peristiwa yang sangat bombastis, peristiwa yang sangat spektakuler, peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan mungkin setelahnya. Peristiwa apa itu? Isra-nya Nabi kita Muhammad dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu jauh banget. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa nggak akan mungkin, Pak, sehari semalam. Baru cerita Isra-nya aja Allah sudah informasikan dengan kalimat yang indah supaya kita siap-siap iman, siap-siap diri, siap-siap hati bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang menakjubkan. Diperjalankanlah seorang manusia yang mulia, hamba Allah yang istimewa, baginda Nabi besar Muhammad. Iman. Makanya hari ini syukur kita Pak Kapolsek, Badan Ramil, Satgas Covid, Pak Camat, Pak Lurah kasih kita kesempatan silaturahim. Gunakan untuk kita banyak doa sama Allah. Mudah-mudahan dengan wasilah silaturahim ini Allah angkat bala musibah wabah Covid ini. Amin. Pak Ustaz, tapi kan vaksinnya baru ketemu. Vaksin baru ketemu, nongol lagi tuh varian baru. Udah kayak makanan aja tuh corona. Muncul model baru, muncul varian baru.
Bisa hilang, lah bisa banget. Lah Allah yang minta, Allah yang izinin, Allah yang nakdirin. Ya masa Allah nggak bisa meniadakan apa-apa yang sebelumnya kagak ada. Emang ibu dulu ada? Ada nggak dulu? Dari nggak ada, jadi ada. Habis ini modal. Kembali tidak ada dari dunia ini. Itu Allah dengan kekuasaannya. Jadi jangan main-main dengan doa, jangan main-main dengan zikir, jangan main-main dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu punya peran penting banget di dalam kehidupan kita. Nabi Musa. Nah, tahu Nabi Musa, Bu? Siapa Nabi Musa? Nabi dan Roh. Punya musuh namanya siapa? Yang musuhin beliau siapa? Fir'aun. Fir'aun sebel, Fir'aun kesel sama Nabi Musa. Karena Nabi Musa dimusuhin, akhirnya Allah perintahin Nabi Musa pergi ninggalin Mesir. Berangkat. Kapan berangkatnya? Malam-malam. Tuh, kalau berangkat malam enak, kagak macet. Kalau kau sampai dalam pagi siang sore, masya Allah, transformer dulu, mobil truk gede-gede. Tapi kalau malam enak, lancar. Berangkat malam hari Nabi Musa. Dibawa ke rombongan, ada nenek-nenek, ada aki-aki, anak muda, laki, perempuan, bocah-bocah. Ayo berangkat. Kemana kita? Ya udah kemana ke jalan. Yang penting kita berangkat dari tempat ini. Berangkat malam. Rombongan. Tiba-tiba menjelang pagi, Pak Bu, menjelang pagi, Nabi Musa berhenti. Rombongan ikut berhenti, Pak. Kenapa berhenti? Karena haus. Itu udah air. Berhenti karena haus. Kenapa berhenti? Karena adalah lah, lu nggak ngadong nyaut kagak lu lah. Laut? Oh, laut. Ada laut. Bayangin Bapak Ibu, dulu belum ada Google Maps. Kita pakai Google Maps tadi bisa nyasar. Bagaimana dulu nggak ada Google Maps? Nggak ada Waze. Di depan laut membentang luas. Ini umatnya Nabi Musa udah mulai gelisah. Kenapa gelisah? Karena di belakang suara hentakan kuda Fir'aun dan tentaranya udah kedengeran. Debu udah mulai berterbangan. Suara apa itu? Itu suara saya. La ilaha illallah. Oh, suara jaran dong. Ikan salah. Aduh. Udah jauh-jauh datang. Sampai sini katanya kuda. Suara kuda udah kedengeran. Debu berterbangan. Tanda udah mulai dekat nih Pak. Gimana orang kagak galau? Gimana orang gak takut? Suara ketakutan dan kegalauan mereka diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa kata mereka kepada Nabi Musa? Inna lamudrakun. Ya Musa, habis dah kita hari ini. Mau nyebrang gak ada kapal, nggak ada perahu, mau bikin status belum ada WA, mau live belum ada IG sama Facebook. Kali itu kalau ibu dikejar-kejar ya bingung, udah live aja, tolong di TikTok, tolong, ada Fir'aun ngejar, tolong. Berharap ada yang datang nolongnya. Lah ini mau kemana Pak? Di depan laut, di belakang tentara Fir'aun sudah dekat. Orang udah mulai gelisah, pada demo, pada protes, pada teriak. Tapi Nabi Musa woles. Apa woles? Slow baik. Santai bro. Mana buktinya Nabi Musa santai, Nabi Musa woles?
beliau menyampaikan kepada semua umatnya yang ikut, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Di saat orang takut, di saat orang khawatir, di saat orang galau, di saat banyak yang bingung dan bimbang, Nabi Musa dengan santainya berucap, kalla, tidak akan pernah mereka mampu menyusul kita. Masya Allah. Udah kedengeran suaranya, debu udah kelihatan pada terbang. Nabi Musa masih bisa bilang, enggak akan bisa mereka menyusul kita. Kira-kira masuk akal kagak tuh ya? Kalau ibu ada di zaman Nabi Musa, ibu bakal ngomong apa sama Nabi Musa? Kalau saya yang ngasih tahu begitu sama ibu bisa bilang, buke gila lu soleh. Bagaimana sih? Nggak akan kesusul lah, orang udah kelihatan, udah kedengeran. Nggak masuk akal. Tapi Nabi Musa orang yang sangat dekat dengan Allah, ibadahnya bagus, zikirnya cakep, munajatnya hebat, sampai-sampai dijuluki kalimullah, orang yang kapan saja mau bicara sama Allah, Allah siap menanggapinya, Allah siap menjawabnya, Allah siap meresponnya. Apa nggak orang hebat ini zikirnya Nabi Musa? Itu hakikat zikir, itu sedang bicara kita dengan yang punya alam semesta dan dunia ini, termasuk sang pemilik takdir. Ternyata Bu, Pak, bener-bener nggak pakai lama. Dalam hitungan menit, di saat yang paling tepat, Allah turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Setelah beliau bilang tidak akan pernah mereka bisa menyusul. Kenapa? Inna ma'iya rabbi. Ini kunci. Ini kunci di tengah wabah, di tengah COVID begini Bapak Ibu. Ini kunci mesti dipegang ini. Kondisi kita mungkin betul-betul sama antara hidup dan mati seperti zaman Nabi Musa dulu. Tapi kalau kuncinya punya inna ma'iya rabbi, karena sesungguhnya Tuhanku Allah bersama dengan aku. Emang kenapa kalau Allah bersama dengan kita? Ayo, ganding, ciluk kekok. Kenapa coba? Sayahdin, itu janji Allah, akan dikasih petunjuk, dikasih solusi, dikasih jawaban. Ini yang mesti kita pegang baik-baik nih dalam hati dada iman kita. Gimana kita caranya nih COVID hilang aja? Entah nanti dikasih ilham oleh Allah kepada para dokter, ilham kepada pemerintah, ilham kepada para ahli di bidang-bidang ilmu kesehatan. Aduh, kecil buat Allah. Atau kemudian Allah angkat begitu saja, begitu dites nggak ada yang COVID. Paling batuk, pilek, panok, kadas, kurang, kutil. Wah, ini penyakit orang kita. COVID sih kagak, cuman panok banyak banget. Urusan Allah, bukan urusan kita. Tugas kita cuma berdoa, minta doa, ikhtiar, itu aja tugas kita. Dan ternyata betul-betul Allah jawab itu. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr, maka kami wahyukan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya di laut. Ya Allah Pak, kalau pakai akal Pak, tongkat, tahu tongkat ya Bu? Tongkat biasanya dari kayu ya. Tongkat biasanya panjangnya segini, nggak mungkin tongkat segini. Masuk tongkat lebih pendek dari yang pakai, paling segini tongkat. Coba ibu punya tongkat, ada tongkat Bu? Suaminya punya tongkat?
Panjang pendek. Udah tua dong kalau punya tongkat. Tongkat pukul, coba pukul, nggak usah ke laut. Laut jauh nggak dari sini? Ada empang. Wah, ibu ke empang, ibu bawa tongkat, ibu pukul di empang. Ibu kelihatan apa, Bu? Kelihatan stres. Mau ngapain bawa tongkat mukulin empang? Mending bawa pancingan, ketahuan kali dapat ikan sepat. Tongkat dipukul paling muncrat doang, Pak. Pret gitu doang udah. Terus apa hubungannya bisa nyelamatin orang? Tapi kalau Allah yang kasih petunjuk mau bilang apa? Fanfalaqu. Lautnya terbelah. Muncrat. Ini kan Muncrat. Saya aja nggak kuat itu. Fanfalaqu terbelah. Ayo Bu, masuk akal nggak tongkat bisa belah laut? Tapi kalau Allah yang berkehendak ternyata inilah hakikat Isra dan Mi'raj. Bagaimana menancapkan kekuatan iman di atas akal. Bagaimana menguatkan hati di atas logika. Isra Mi'raj. Makanya sekali-sekali saudara-saudara ini belajar sama orang gila. Orang gila bahasa kosan kita itu. Wong edan. Belajar sama wong edan, Pak. Belajar sama wong edan tapi jangan sampai edan. Belajar aja. Tidaklah Allah ciptakan apa yang ada di bumi ini, Pak, kecuali pasti ada manfaatnya. Termasuk wong edan. Lihat wong edan, orang gila. Rumah nggak punya, ya, tidur di pinggir toko, panas kepanasan, hujan kehujanan. Pernah lihat orang gila nangis? Pernah lihat orang gila sedih? Padahal nggak punya rumah, nggak punya kendaraan, nggak pakai celana, nggak pakai baju. Orang gila gembira mulu. Mirip ya. Enggak benar nih bocah ini. Orang gila ketawa mulu, gembira terus. Padahal rumah nggak punya, baju nggak pakai, celana juga nggak pakai. Ibu-ibu, bapak-bapak kita semua, Pak, rumah ada, sawah punya, kendaraan ada. Baju jangan ditanya, udah berapa lemari itu yang dibeli buat nyimpen baju. Pertanyaan saya, seberapa sering kita menangis gara-gara urusan dunia? Ayo. Orang gila gak punya apa-apa, nggak nangis, mau tawa mulu. Lah kita apa aja ada, berapa kali kita nangis? Coba ayo. Cabai pakai nyangkut. Aduh. Berapa kali kita nangis, marah sama Allah, kesel sama Allah, Pak, hanya karena urusan kredit baju belum dibeliin lagi. Ngamuk, ngambek, marah, padahal pakaian udah 3 lemari. Belajar sama orang gila, kagak ada nangisnya, ketawa terus, ya, happy coy. Senang, bahagia. Ambil tuh pelajaran. Iya ya. Orang gila nggak punya apa-apa, senang aja udah. Ini baju banyak, kendaraan ada, rumah ada. Masa sih nangis mulu, marah-marah terus sama Allah, begitu. Tiap hari kehujanan, panas kepanasan. Pernah nggak lihat orang gila masuk angin? Badannya dikerok semua. Mau kita ya enggak, sampai tulang-tulangnya tembus dikerok. Ini biar sehat, Pak, masuk tembus ke tulang rusuk. Motor. Lu ngerokok mau bunuh gua itu. Nggak boleh kena gerimis. Tolong, takut meriang, coba krok. Orang gila bukan cuma kena gerimis, kena hujan gede. Pernah lihat belakangnya dikerik?
Nah, pernah lihat orang gila ke Indomaret, Alfamaret beli tolak angin? Pernah? Kenapa? Karena tolak angin minuman orang pintar. Orang pintar minum tolak angin, orang gila kagak masuk angin tuh. Begitu saudara. Otak kita masih waras, kita minum terus. Dia mau udah nggak waras, nggak pernah minum begituan. Artinya kita belajar bukan berarti harus jadi gila, tapi belajar sifat-sifat syukur. Punya satu, alhamdulillah. Ada yang nggak punya, dikasih dua, alhamdulillah. Orang baru punya satu. Punya rumah walau kecil, yang ngontrak masih banyak. Yang ngontrak juga bersyukur. Banyak orang yang nggak bisa bayar kontrakan, yang nggak bisa bayar masih syukur. 3 bulan baru bisa membayar. Berapa banyak yang tidur di kolong jembatan. Kata yang di kolong jembatan nggak apa-apa, yang penting masih bisa tidur. Berapa banyak belum tidur udah dikejar-kejar sama petugas. Kata dikejar petugas nggak apa-apa, itu olahraga daripada kena gula. Kata dikejar petugas nggak apa-apa, daripada yang di sebelah sono dikejar yang 2 kali mati kagak balik lagi. Mana ninggalin bini, cakep banget jadi janda. Enak hidup begini nih. Di tengah kegalauan kita, kebimbangan kita hari ini, bimbang, bingung. Saya yang tadinya berat 76 jadi 70, aku gimana urusannya ini? Akibat kelamaan nggak makan berkat. Ya ini, syukur alhamdulillah nih. Di Nurul Islam masih kebagian. Di tengah kebimbangan, kegalauan, makin kencang, makin mantap, makin sigap, makin siaga untuk terus munajat, meminta, memohon, berzikir kepada Allah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah Alhamdulillah wala ilaha illallah. Allah ya Allah ya ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bu, udah jam berapa ini? Udah jam 11 kurang 10. 10 menit lagi kita selesaiin ya. Ibu-ibu takut pindah nih saya, ngeri ngirup, pingsan. Ibu, tenang nggak ada suami di samping ibu? Kata ibu, mendingan tuh laki pergi, jangan dekat Pak Ustaz. Makin dekat makin nggak tenang. Khususnya para suami, paling takut kalau deketin sama bininya. Takut. Ibu punya suami, tenang hati, tenang. Ada yang disayang, ada yang dikasih, tenang hati. Padahal suaminya biasa-biasa aja. Bukan artis, bukan selebritis, bukan pejabat, bukan orang kaya, tapi bisa bikin tenang. Ibu pernah dikasih surprise nggak sama suaminya? Kalau surprise sering kali ya? Surprise enggak, surprise sering. Terima kasih Kak. Waduh. Para suami, supaya istri makin tenang, makin bahagia, saya yakin para istri ingat suaminya kalau kerja.
Sering doa nggak ke Allah biar lakinya dikasih selamat, biar dikasih rezeki yang banyak dan halal. Tugas ibu begitu tuh. Di rumah jangan nonton sinetron mulu. Ya, di rumah jangan nonton TV mulu, jangan nonton YouTube mulu. Minta dua tangan ke Allah. Supaya kalau lakinya ntar pulang makin tenang, ibu tinggal minta satu tangan. Tenang kan? Laki bawa duit, doain. Ibu doa tenang, yang didoain juga ibu ingat suami, hati senang, yang diingat juga hatinya senang. Pulang dah suami nih, bingung mau beliin apa. Dia beli kembang mawar 5.000 sebatang. Kembang mawar 5.000 sebatang. Dibawa pulang ke istrinya. Sebelum dikasih diumpetin di belakang, mau surprise. Dia bilang sama istrinya, mama, mama, papa mau kasih surprise. Tolong mata mama ditutup untuk selamanya. Astagfirullah. Keceplosan. Aduh, doa itu tadi. Mata mama ditutup, papa mau kasih surprise. Begitu pas matanya ditutup, suaminya keluarin kembang yang 5.000 sebatang. Tara, buka matanya mama. Gitu ya. Papa. Nggak nyangka. Papa tuh romantis banget. Mama khawatir, papa pergi jauh nggak pulang. Sus, papa bawain sekuntum mawar. Hati mama tenang banget. Padahal cuma sekuntum mawar, Pak, bisa bikin tenang. Yang ngasih juga suami, belum tentu kaya, belum tentu pejabat. Bagaimana kalau yang kita ingat Allah yang maha kaya, yang maha berkuasa, Masya Allah. Mengingat istri yang bukan siapa-siapa, diingat oleh suami yang mungkin kedudukannya tidak ada. Tapi kalau saling mengingat dan diingat, hati jadi tenang. Bagaimana kita mengingat Allah yang maha segalanya dan diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenang gak kira-kira? Tenang. Fadkuruni al-kurkum. Kau ingat aku, kan ku ingat engkau. Kalau Allah udah ingat pada hambanya, jangankan yang diminta, yang gak diminta dikasih, Pak Bu. Itu Allah. Kalau suami ibu bagaimana? Jangankan yang diminta, Pak Ustaz, yang gak diminta juga kagak. Diminta ya kagak, apalagi gak diminta. Tapi Allah nggak begitu. Saya nih, Bu, saya sama istri saya sayang banget. Masih April Jasmine, sayang banget saya. Kalau udah pergi ke mall nih, Bu, ke mall, apa yang dia tunjuk silahkan tunjuk, nggak apa-apa. Tunjuk aja, nggak ada salahnya. Perempuan itu yang paling menakutkan bukan mulutnya, Pak, tapi telunjuknya. Mulut diam, kalau dia aja ke pasar udah begini nih. Bules kantong, bules gitu. Ini yang ngeri. Bayangkan itu. Makanya bikin seneng orang, bikin seneng istri, itu perkara mudah sebetulnya. Nggak usah nunggu kaya, nggak usah nunggu bagaimana. Maaf ya Pak Bu,
istri itu jangankan dikasih sepatu, dikasih tas, seneng nggak? Dikasih jilbab, seneng nggak? Istri dikasih bohong aja seneng kok. Dia nggak pada sadar itu. Mau tahu apa mau tua? Mau tahu besok malam bapak ajak istrinya pergi jalan-jalan, cari tanah lapang atau taman yang luas, tunjuk itu bulan di langit. Sayangku, ini cinta. Cobalah lihat bulan di langit sana, cahayanya terang, bentuknya indah, tapi kalah indah dengan wajah mama. Apa kata ibu? Ih, papa bohong. Bohong. Udah tahu bohong, lu gembira. Udah tahu laki lu lagi bohong, tapi lu seneng. Kenapa ibu seneng? Saya tanya, kenapa ibu seneng? Karena kalimat itu kalimat pengingat. Diingat kita sama laki kita. Walaupun hitam, tapi manis. Hajar Aswad aja diciumin mulut ya. Itu kalimat pengingat bisa bikin tenang. Makanya Allah bilang, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kau banyak zikir, kau sebut namaku, tenang kau punya hati. Nah, zikir yang paling indah bukan cuma lisan tapi amal, tapi juga hati ikut bermain adalah mendirikan itu kuncinya. Udahan ya, ntar lagi bersambung, ikatan cintanya nyambung mulu. Masa ceramah berhenti sampai di sini, nyambung ya. Ya jurung subuh aja. Terusin ini, terusin, sin, rokok. Kuncinya udah dikasih oleh Allah, yang dioleh-olehin, dihadiahin kepada baginda Nabi sallallahu alaihi. Aqimus salata li dzikri, dirikan salat, tegakkan salat kata Allah, li dzikri, untuk mengingatku. Masya Allah. Orang kalau lagi jatuh cinta Pak, jatuh cinta Bu, itu yang lain ngontrak nggak kelihatan, calon mertuanya tuh nggak kelihatan, udah cuman berasa kita berdua tuh orang lagi jatuh cinta. Begitupun seharusnya ketika orang sedang beradu cinta saat sholat, dia sedang berkomunikasi dengan sang pencipta Allah Subhanahu. Orang telepon berjam-jam sanggup kok, pulsa disiapin, kuota ditambahin, masih kurang tunggu jam 12 lewat dikit, biasanya ada kuota gratis tuh, nyambung sampai subuh. La ilaha illallah. Nggak peduli mata ngantuk, nggak peduli orang manggil, nggak peduli besok kerja, pokoknya hajar terus. Halo Beb, lagi di mana? Udah mamam belum? Udah mamam tiang? Mamam tiang, lu pikir gua raya? Orang lagi di mabuk cinta berkomunikasi, lupa segalanya. Kenapa kita lagi sholat ingat segala-gala? Ya, orang lagi di mabuk cinta, manusia dengan manusia mampu melupakan segalanya, termasuk udah dipanggil emaknya. Udah. Kenapa pas lagi ngomong ame Allah dalam sholat jadi ingat semua semuanya? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Suara kucing nih gua. Waduh. Belum gua tutup ikan asin. Ya selesai dah. Abis lah kucing garong lagi yang datang. Mulai bunyi kerantang rendeng ya.
Lagi ngomong sama Allah ikan asin pakai masuk. Ke masjid Nurul Islam, sholat udah 3 rakaat asar, lupa Allah sendal belum diumpetin. Rakyat dah, mana boleh kredit lagi, masih 1,5 tahun. Aduh, puasa pengen masuk lebaran, nyeker ini urusannya. Lagi sembahyang, apa aja diingat, sendal diingat, pulpen diingat, kunci diingat, ikan asin diingat tuh. Lagi bicara dengan manusia, kalau sudah penuh cinta, lupa segalanya. Kenapa lagi ngomong sama Allah jadi keingetan semua? HP tolong di silent, kan begitu ya? Supaya tidak mengganggu. Wah, di silent. Ya, tapi di vibrat, digeterin. Tahu kantong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kamu geter tuh ya paha. Kepikiran kagak itu? Waduh, sekarang yang ngelopon nih. Kok geter nih paha gue? Ya, kalau begitu biar nggak keganggu sholatnya, taruh di depan. Begitu ditaruh di depan, tapi layarnya ngadep muka. Begini nih. Alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim. RT nelfon nih. RT. Waduh, miskol mulu. Kan kebaca, Pak. Bapak Ibu punya Facebook, komen orang kelihatan. Ada miskol kelihatan. Orang ada muka layarnya begini nih. Dibatalin dosa, diterusin miskol mulu lagi. Dalam sholat ketika mengingat Sang Pencipta, bayangkan seperti tidak ada rasa sedikit pun kepada yang kita cintai, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Isra dan Mi'raj kembali mengingatkan kita tentang cinta. Kalau cinta kepada manusia mampu melupakan lelah, mampu melupakan capek, mampu melupakan ngantuk, mampu melupakan siapapun, bahkan orang terdekat. Bagaimana ketika kita sedang dimabuk cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat kita? Sama-sama, saya juga masih keingetan saya. Apalagi ngetok-ngetok pintu, waduh, bayar utang kali ini masih keingetan. Ya, belajar, saya kita semua belajar lebih menikmati lagi semampu kita. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqam Sayyidana waghfir lana. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana. Terima kasih Ibu-ibu, Bapak-bapak semua, panitia, para ulama, para kiai, para masyayikh atas segala kesempatan yang diberikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan, ketidakpantasan dalam penyampaian saya. Hati-hati, tetap kita tertib sebisa mungkin, kita menjaga diri, gantian yang duluan paling depan, yang belakangan nanti bisa menyusul, ya. Awas corona nggak kena, copet mengintai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.